Halo YouTube, hello teman-teman. Baiklah, itulah tadi dua video saya sudah buat, yaitu yang satu kita menggunakan bahasa Indonesia, kebetulan dapatnya koin bagus-bagus. Yang kedua kurang bagus, saya detailkan di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan moving on ke video lain, ya terutama ini dulu, black toning dan dilema. Ya, semoga teman-teman bisa menikmati. Saya juga akan bikin bahasa Inggris versinya juga, ya, black toning, kotor bersih, ya, dan segala macam lah. Saya sengaja sampelkan beberapa. Baik teman-teman, kita mulai saja sebentar lagi. Settingnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dalam, ya bukan menjelaskan sih, menginformasikan. Ini ada kebetulan dua koin, ya. Saya posisinya berdiri sekarang tergantung tripod, yang sangat hitam dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya dia seperti disebut dengan black toning. Kalau saya bilang ini sudah termasuk dengan burn mark atau terbakar, ya teman-teman. Ini sudah berkerak, bukan tidak bisa dibersihkan, masih bisa dibersihkan, tapi saya tidak menyarankan untuk dibersihkan, ya, karena antara black toning dan ini saya lupa buka, antara black toning dan apa namanya, lupa buka, dan burn mark itu beda tipis sekali. Nah, ini saya ambilkan contoh yang black toning dan burn mark. Nah, ini di sini ada dilemanya, ya. Mirip sekali ya teman-teman, tapi beda teman-teman. Ini adalah black toning. Black toning itu mudah sekali dibersihkan. Ini kemarin saya bersihkan dengan pasta gigi. Ini juga saya bersihkan, tapi susah. Ya, ini burn mark. Oke, saya ambil biar gampang. Ya, saya tidak menyarankan teman-teman untuk membersihkan, tapi hanya ngomong saja bahwa ini ada sedikit perbedaan antara black toning dan burn mark. Kalau burn mark itu keraknya tebal teman-teman, karena dia bekas terbakar. Sedangkan kalau black toning karena memang perubahan dari si koin itu sendiri menjadi kehitaman. Ya mungkin ada sedikit kebakarannya, ya, cuman lebih utama. Nah, ini pun burn mark, ya. Pada saat dibersihkan dia juga masih keluar detailingnya teman-teman, cukup bagus. Ini yang burn mark, yang ini masih cukup bagus, ya. Detailnya masih bagus, ya. Itu pipinya sudah coil sedikit teman-teman. Oke, maaf saya berdiri jadi tangannya agak bergoyang-goyang ini, cuman yang penting itunya enggak beda. Oke, jadi itu tadi burn mark. Itu juga kita ambil koinnya sebagai silver value. Nah, kemudian ini dilema, koin yang sedikit dibersihkan dan koin yang dibersihkan menggunakan chemical. Sepertinya koin ini yang sebelah kiri itu dibersihkan menggunakan chemical autosol atau brasso, ya. Biasanya ada orang-orang yang suka menggunakan, jadi dia kelihatan meling-meling atau shiny. Kalau yang sebelah kanan ini tidak terlalu meling-meling teman-teman. Nah, di sini dilematis juga karena yang ini sebelah kiri itu cukup detail, yang kanan tapi dalam original condition, tapi detailnya sudah agak hilang, gitu ya teman-teman. Nah, ini setengah golden, koin kecil sekali, Willem 2, ya. Tahunnya sama 1848, cuman sesuai selera mana yang dipilih, sesuai detail mana yang dipilih. Tuh. Nah, ini kalau ini detailnya sudah agak berkurang, ya, yang kanan, tapi masih di original condition, masih lumayan. Tapi kalau yang kiri sudah dibersihkan sampai meling-meling, tapi detail belakangnya cukup bagus itu teman-teman. Jadi yang saya sering cari itu garis-garis di emblem singanya itu masih kelihatan bagus, ya. Ini koin kecil loh teman-teman, kalau dibanding sama yang satu golden tuh hampir separohnya, karena dia kalau setengah golden itu beratnya kan separohnya satu golden, yaitu 5 gram saja, ya. Dan kadarnya masih sama, kadar peraknya masih sama, ya. Itu tadi, ya.
Ya, ini saya sambil coba bikin video kalau misalkan diistilahkan pamer. Nah, mengenai selera mana yang teman-teman pilih, di sebelah kanan ini yang masih semi original collision adalah yang konon kabarnya sampai saat ini disukai banyak kolektor baik nasional maupun internasional. Tapi yang ini sudah dibersihkan, buat saya pribadi saya juga cukup oke, tidak masalah itu loh. Ya, buat saya pribadi karena ya saya mau koleksi, mau saya simpan, ya meling-meling juga nggak apa-apa kan, cakep juga gitu. Tapi saya berusaha kalau dapatnya yang original seperti ini untuk tidak saya bersihkan. Nah, kalau teman-teman lihat saya pernah membersihkan koin, saya tunjukkan. Nah, itu adalah koin-koin yang juga sudah rusak, ada satu yang lubang, ada satu yang apa, baru saya bersihkan. Ya, teman-teman. So, begitu. Ya, oke, kembali lagi. Ini saya kasih sampel yang lebih besar. Ini kakaknya ya. Tadi setengah goldennya ini segini nih. Nah, ini kakaknya untuk satu goldennya biar sama nih mukanya. Film 2 ya. Ini yang satu sudah dibersihkan. Belum dibersihkan. Ini agak dibersihkan. Nanti saya satu lagi cari yang meling-meling ya. Nggak ada rupanya. Oke. Ini kurang ekstrim, tapi ya cukup lah. Nah, kenapa saya pegang-pegang gini nggak apa-apa ya, udah dibersihkan kok ya. Nah, itu kalau yang mint condition saya jarang mau bersihkan. Nah, ini yang sebelah kanan adalah yang sudah dibersihkan meling-meling ya teman-teman. Yang sebelah kiri itu belum dibersihkan. Ya, sudah dibersihkan tapi nggak banyak lah. Kalau yang kanan ini yang ini sudah dinamakan, kalau kolektor sini sudah nggak mau, namanya cuci ya, istilahnya sudah dicuci ya, sudah mandi, sudah dicuci ya. Nah, itu banyak kolektor internasional saat ini yang kurang cocok seleranya, mereka mau yang lebih seperti ini, butak-butak masih orisinil ya. Oke teman-teman, nah itu perbedaannya ya. Mungkin kalau yang ini karena belum dibersihkan, dia masih banyak daki dan segala macam, jadi masih kelihatan outline kepalanya jelas, tulisannya jelas ya kan, mungkin itu ya. Dan katanya dakinya juga berharga. Mungkin anyway ya, ini saya cuma menunjukkan koin yang sudah dibersihkan sama yang belum ya. Contoh lagi ini Wilhelmina ya. Nah, ini yang belum dibersihkan. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, non luster istilahnya, kalau saya pribadi biasanya saya bersihkan. Saya kurang begitu peduli juga. Orang juga harganya bukan harga yang istimewa mahal sekali ya. Kalau buat koin mahal itu teman-teman hati-hati, lebih baik tanya ke yang lebih profesional dari saya. Kalau saya bukan profesional, saya amatiran aja. Tuh ya. Kalau saya senangnya dibersihkan biar kayak gini. Ya, kebetulan bisa bersih semua. Oke. Nah, satu hal yang saya minta saya juga menyarankan untuk tidak dibersihkan adalah koin-koin yang masih memiliki luster seperti ini. Otomatis kalau ini karena dia sudah bersih ya kan. Ini kilaunya itu disebut dengan luster. Sorry, ini masih tertutup tempatnya. Sorry, jempol saya soalnya sakit. Nah, ini juga ya lebih hati-hati untuk megangnya. Ini kilaunya masih kilau asli ya teman-teman. Sama ini juga, kalau ini kan beda ini. Ini udah mendek, sudah tidak berkilau tuh. Ya, beda sekali. Beda sekali ya. Dia boleh putih meling-meling bersih tapi dia tidak berkilau, tidak berluster namanya. Ya. Tidak berluster. Kalau yang ini dia berluster, cakep banget tuh. Ya. Sorry. Ya. Balik. Anyway. There you go. Ya. Ini masih berluster. Nah, ada juga yang berluster tapi kotor, teman-teman. Nanti saya cicirkan ya. Nanti saya cicirkan. Oke, so ini kembali masuk. Nah, ini berluster tapi kotor. Nah, saya pun tidak menyarankan untuk dibuka
Ntar saya buka, itu untuk dipegang maksudnya, atau apalagi dicuci ya teman-teman. Ini kelihatannya kotor gelabet-gelabet, tapi ini masih ada lasternya. Maaf ini sinarnya karena cuaca mendung juga teman-teman. Saya biasanya bikin video kalau hari-hari Minggu, kalau nggak pergi keluarga, nggak ada acara keluarga yang berarti, saya juga menghindar. Kemarin saudara saya juga ada. Nah ini ya teman-teman, ini masih berlaster teman-teman koinnya. Beda sekali kilaunya, nanti saya balik. Nah, belakangnya agak hancur gini, tapi ini adalah toning teman-teman. Karena yang kita biasa pegang adalah pinggirnya kayak gini loh. Nah, jadi pinggirnya dulu yang mulai bertoning istilahnya. Ya, sampai itu agak kayak kerak-kerak hitam gitu ya. Mungkin karena keringat atau gimana. Nah, kalau kalau dibersihkan, dia akan mendek menjadi begini. Mati tanpa sinar kilau atau lasternya gitu loh. Ya, jadi saya agak khawatir. Jadi untuk koin-koin yang agak toning gini atau mulai berkerak gini, tapi masih ada lasternya, saya jarang bersihkan. Saya biarkan aja seperti ini. Jadinya cakep gitu ya teman-teman. Supaya barangkali ada yang masih melihat nilainya secara originalitas, itu memang koinnya dari original ya kan. Itu. Jadi itulah banyak sekali ya tentang koin, makanya aduh, saya karena orangnya bukan terlalu teliti, jadi agak takut kalau mainan koin kayak gini, sebab kita perlu hati-hati ya. Oke, anyway, itu tadi tentang koin yang sudah dibersihkan, yang tentang apa namanya ini black toning maupun yang burn mark ya. Mungkin ini juga bisa hilang, ada yang mandiin pakai air soda sama aluminium foil, tapi saya nggak menyarankan. Oke, teman-teman, itulah tadi saya mencoba setting layout baru dengan mencoba mendekatkan, semoga tanpa di zoom juga koinnya nampak bagus-bagus. Sayang sekali ini cuaca sedang mendung. Kedepannya saya bikin video yang lebih bagus dan entertaining buat teman-teman. Ya, layoutnya selalu ala kadar. Saya seperti saat ini bilang tidak punya kantor, tidak punya studio, jadi menggunakan ala kadarnya saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sudah support. Terima kasih banget ya. Mari salam koleksian, salam numismatik. Ini studio saya tadi coba karena itu ada sinar di situ. Kemudian ini adalah peralatan studio saya, satu kantong, dan ini adalah kontennya. Ya, semoga menghibur. Terima kasih teman-teman. Salam numismatik.